Tentu Tuhan yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Qs An-Naml 27 ayat 91, Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Tuhan negeri Mekah tentu berhubungan dengan Allah yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Jadi Allah Mekah kau sebutkan di sini, kau ingin menunjukkan bahwa Tuhan kami itu umat Islam namanya Allah Mekah, tapi salah cinta. Tuhan kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi aku sebagai orang yang tadinya orang luar menjadi orang dalam, ya kan? Melihat dan mempelajari agama Islam ini mengalir gitu kan. Wow, begitu indah perjalanannya, sangat tepat gitu. Gini, Tuhannya kami itu Allah semesta alam tertulis jelas dalam Al-Quran. Al-Quran itu ayat pembuka, ayat surah pertama itu Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah ini ada dijelaskan bahwa Tuhan kami itu Allah semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 2 ayat aja. Nanti seterusnya kayak 7 itu bisa aku baca-baca, ya kan. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Udah garis bawahi stabilo bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, pernahkah kalian mendengar ataupun menemukan sebuah video yang datang dari seorang misionaris, datang dari pendeta yang menghujat dan menghina agama Islam, dari para murtadin yang menuduh bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan negeri Mekah? Nah, semisal yang kita akan tampilkan ini ya, sebuah tuduhan dan juga fitnahan dari para misionaris yang tujuannya ingin melemahkan iman umat Islam, tetapi pada dasarnya justru itu adalah menunjukkan kebodohan mereka di dalam memahami ayat Al-Quran. Dan nanti kita juga akan tampilkan sebuah video tanggapan yang sangat menarik yang datang dari seorang mu'allaf ya, menjawab tentang fitnah dan tuduhan dari para misionaris yang menuduh Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan negeri Mekah. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Tentu Tuhan yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. Qs An-Naml 27 ayat 91, Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Tuhan negeri Mekah tentu berhubungan dengan Allah yang mereka imani sejak zaman jahiliyah. 2 seconds later. Bapa membangkitkan orang mati lewat nabi-nabi Israel. Yesus membangkitkan orang mati, Yohanes 5:21. Allah Mekah tidak pernah bisa membangkitkan orang mati, kata si Bangun Alfredo. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Bapa, maksud kau di sini Tuhan kan, Tuhanmu, sebutan untuk Tuhanmu lah gitu ya kan. Karena nggak mungkin Bapak Udamu atau Bapak Tuamu atau Bapak Teger. Ada dulu Bapak Teger panggilannya, karena dia mereka bangun coy. Ada anak laki-laki, jadi kalau istrinya manggil, oi Bapak Teger, maringin gitu. Kan nggak mungkin mereka yang bangkitkan orang mati ya kan. Oke Tuhanmu. Tapi sebenarnya sebelum lanjut, Titiku apa, komentarmu apa? Apa-apaan kau ini? Cuman aku tak berterima kasih ya, karena dengan komentar-komentar seperti ini bukan malah melemahkan iman aku dalam Islam, enggak. Justru ini menjadi support mental, spiritual bagi diriku, semakin memperteguh imanku dalam agama Islam. Iya. Jadi dari kalimatmu ini, kita kan gitu kalau bahasa Indonesia dulu belajar ya, suatu kalimat dikasih sama kita, apa pokok bahasan atau tema atau intisari dari sini yang bisa kita bicarakan. Aku ada 3 hal yang bisa aku bicarakan dari sini. Yang pertama itu tentang Tuhan, kemudian tentang membangkitkan orang mati, mukjizat lah katakan, kemudian tentang nabi-nabi. Oke, berlanjut ya, boleh ya? Boleh lah. Jadi Allah Mekah kau sebutkan di sini, kau ingin menunjukkan bahwa Tuhan kami itu umat Islam namanya Allah Mekah, tapi salah cinta. Tuhan kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi.
Jadi aku sebagai orang yang tadinya orang luar menjadi orang dalam, ya kan, melihat dan mempelajari agama Islam ini mengalir gitu kan. Wow, begitu indah perjalanannya, sangat tepat gitu. Gini, Tuhan yang kami itu Allah semesta alam tertulis jelas dalam Al-Quran. Al-Quran itu ayat pembuka, ayat surah pertama itu Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah ini ada dijelaskan bahwa Tuhan kami itu Allah semesta alam. Dengar ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 2 ayat aja. Nanti seterusnya kayak 7 itu bisa aku baca-baca, ya kan. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Udah garis bawahi stabilo bila perlu. Tahu kan semesta alam maksudnya? Semuanya, seluruhnya, semuanya, universe, ya kan? Melompat ludahku. Mau dari bangsa apapun dia, mau suku apapun dia, mau warna kulit apapun dia, mau agama apapun dia, Tuhannya tuh yang benar adalah Tuhan semesta alam. Itu dia, coy. Itulah makanya rukun sholat kami tuh harus masuk ini Al-Fatihah supaya nggak salah alamat dia doanya, coy. Dan juga setiap kali kami selesai mengucapkan doa kami itu pasti kita mengucapkan amin ya robbal alamin, kabulkanlah ya Allah Tuhan semesta alam. Ya teman-teman, itulah tadi sebuah tanggapan dari seorang mu'alaf ya, yang menjawab tentang fitnahan dan tuduhan dari umat Kristen yang menuduh bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan negeri Mekah. Oke teman-teman, kita juga akan menanggapi ya, menjawab tuduhan bahwa Allah adalah Tuhan negeri Mekah seperti yang dicomot oleh misionaris di dalam Quran surat An-Naml ayat 91. Tuduhan mereka adalah Islam hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk seluruh dunia, dengan mengutip dalil di dalam Quran surat An-Naml ayat 91, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada lagi, biasanya mereka juga mengutip Quran surat 43 ayat 3, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Oke teman-teman, kita akan menjawab tuduhan fitnahan dari para misionaris tersebut ya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Naml ayat 91. Nah teman-teman, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya mengatakan kepada orang-orang musyrik Quraisy bahwa beliau hanya disuruh Allah menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah dijadikan tanah haram ataupun tanah suci, diharamkan padanya pertumpahan darah atau berbuat kezaliman terhadap siapapun. Nah, disebutnya negeri Mekah di sini secara khusus karena di dalamnya ada Ka'bah, yaitu rumah yang pertama kali dibangun untuk peribadatan manusia kepada Allah sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah ataupun Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, yang wajib disembah hanya Allah saja, bukan berhala-berhala yang oleh mereka ditempatkan di sana, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Quraisy ayat 3-4, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini dalam kurung Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah teman-teman, ini merupakan cercaan yang keras kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak menyembah Tuhan yang mempunyai Baitullah itu, bahkan menyembah berhala-berhala yang oleh mereka ditempatkan di sekitarnya, dan kepunyaan Allah lah segala sesuatu baik yang di langit maupun yang di bumi, dari segi ciptaan, milik dan pengurusannya tidak ada sekutu bagi Dia. Karena itu hanya Dialah satu-satunya yang berhak disembah, dan kepadanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan supaya berserah diri beribadah dengan penuh keikhlasan dan ketauhidan sesuai dengan firman-Nya
Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 161, katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ada tertulis di dalam Quran surat Al-An'am ayat 161. Jadi perhatikan konteks ayatnya baik-baik sebelum menafsirkan ya, wahai para misionaris. Islam adalah agama bagi seluruh umat manusia. Ada tertulis di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Quran surat Al-A'raf ayat 158. Nah, perintah Allah dalam ayat ini jelas. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam Quran surat Saba ayat 28, dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.